Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali di Resapi Renungan Sapaan Iman di hari ini. Kita berharap kita tetap sehat dan penuh sukacita untuk menyambut berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, karena pagi ini Tuhan masih memberikan nafas hidup di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menjaga istirahat kami semalam. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang senantiasa terus mengalir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah Tuhan. Bentuk hati kami melalui firman-Mu, mampukan kami untuk tekun dan setia menjalankan setiap didikan dan ajaran-Mu dalam hidup kami sebagai landasan kami di dalam melakukan segala aktivitas di hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan bacaan Alkitab kita pagi ini di dalam Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara yang terkasih, judul renungan pagi kita di Resapi hari ini, doa yang efektif. Bapak Ibu dan saudara, kebanyakan dari kita bertanya tentang hal berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Bagaimana cara berdoa? Apa doa kita itu dijawab oleh Tuhan? Apakah doa kita harus yang baik kata-katanya? Dan apakah harus berlama-lama? Bahkan berjam-jam supaya doa kita dijawab Tuhan? Apakah itu kuasa doa? Bagaimana berdoa di dalam roh? Atau bagaimana berdoa dengan efektif itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan ini seringkali muncul karena kurang memahami dan mengerti konsep doa yang benar dalam Alkitab. Seringkali berdoa tetapi tidak mengerti apa itu doa dan apa yang kita doakan. Dan tidak bisa menjadikan doa itu sebagai suatu kebutuhan dalam hidup kita. Mengapa kita harus berdoa, harus efektif? Kadang doa kita asal-asalan, hanya formatif. Padahal doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Melalui doa kita memelihara hubungan dengan Allah. Doa merupakan mata rantai penting untuk menerima berkat dan kuasa Allah. Ada juga yang berdoa untuk memperoleh pujian saja. Doanya munafik dan bertele-tele seperti orang Yahudi yang punya maksud tersembunyi dalam hatinya
yang berbeda dengan isi hatinya, ingin terlihat rohani saja. Ini adalah sikap hati yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sehingga hal inilah seringkali doa tidak dijawab oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-6, berdoa kita adalah yang masuk di dalam kamar, tutup pintunya. Kalau kita berpuasa pun tidak perlu semua orang tahu. Tetapi karena sekarang banyak orang yang suka memasang status di medsos, seringkali orang lain mengetahui melalui status kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan juga tidak mau doa kita itu bertele-tele seperti di ayat yang ke-7. Banyak kata yang sia-sia. Doa itu ada fokusnya, ada sasarannya dan tujuannya. Setiap doa yang kita naikkan harus dengan motivasi yang benar, dengan kesungguhan hati kita. Sehingga kesimpulan doa yang efektif adalah kita memiliki gaya hidup yang suka berdoa. Gaya hidup yang suka berdoa, bukan kewajiban atau formalitas semata, atau serangkaian kata-kata yang sia-sia dan kosong, tetapi doa sebagai sarana untuk menyatakan kasih kita kepada Allah dan menerima kasih Allah kepada kita, sehingga kita sebagai orang percaya akan memiliki kualitas rohani yang baik di dalam doa dan hubungan kita dengan Tuhan. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu pagi ini. Yang sungguh indah firman-Mu menguatkan dan bahkan mengingatkan kami serta mengajarkan kami dalam doa yang benar kepadamu, supaya kami tepat saat kami memohon dan meminta kepadamu. Mari Roh Kudus penuhi hati kami dengan hikmat bijaksana dalam kami menaikkan doa syukur kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Ajarkan berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.